metode. Sekarang kita menggunakan metode usapan. Caranya adalah Bapak Ibu mengangkat kedua tangan, dekatkan ke mulut. Ya. Bahwa ayat yang kita baca, kita membaca yang pertama 5 surat saja. Yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Berapa kali? 1 kali aja dulu. Setiap selesai 1 surat, ditiup 8 tangan. Misalnya, alhamdulillah waladhdallin, amin. Tiup yang kencang sambil mengeluarkan air ludah sedikit. Kemudian yang kedua, ayat kursi. Setelah itu tiup lagi. Kemudian Al-Ikhlas, tiup. Kemudian Al-Falaq, tiup. Kemudian surat An-Nas, tiup. Ini minimal surat, ya, ayat-ayat untuk ruqyah. Ya. Tapi yang biasa dipakai oleh Rasulullah hanyalah 2. Dikatakan oleh Rasulullah mu'awwizatain, yaitu 2 surat perlindungan, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ya, sekarang kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Tapi ingat, niatkan untuk mengusir jin dari tubuhnya itu. Itu baru akan berefek ya ketika ada niat. Kita sama-sama membaca ta'awuz dan khusyuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ditiup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ditiup. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiup. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ditiup. Sekarang diusapkan di seluruh tubuhnya, dari atas kepala. Silakan diusap. Ya, diusap. Kemudian arah ke mukanya. Kemudian di dadanya. Di tangan.
Ya, kemudian arahkan sampai ke bawah kaki. Ya. Ini cara yang pertama, ya. Sudah menggunakan metode usapan dengan satu putaran. Karena ada beberapa putaran. Kita menggunakan putaran pertama, yaitu usap dulu semuanya, seluruh tubuhnya. Seluruh tubuh ya. Nah, biasanya setelah kita mengusap ke seluruh tubuh, itu ada hal-hal yang dirasakan dalam tubuhnya. Misal, sekarang kita fokus di bagian atas dulu, bagian kepala. Bagian kepala, itu efeknya kalau jin ada di bagian kepala, itu kalau lagi sholat, lupa rakaat atau lupa bacaan. Tidak khusyuk ya. Tidak khusyuk. Kemudian baru takbir Allahu Akbar, mikirin, ibu-ibu mikirin, waduh kompornya belum dimatiin. Misalnya gitu ya. Kemudian apa? Emosional. Kemudian apa namanya? Sering migrain. Iya, migrain. Lain sebagainya itu. Itu efek daripada jin ada di bagian kepala. Sekarang kita akan keluarkan. Sekarang Bapak, Ibu, ikhwan akhwat fokus di bagian kepala dulu, yaitu dengan membaca dua surat Mu'awwizatain, Al-Falaq dan An-Nas. Sekarang kita baca Al-Falaq dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiup. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sekarang ditiup. Sekarang diusap di bagian kepala. Diremas. Remas. Di bagian rambut apa namanya? Kepalanya, ubun-ubunnya diremas. Diremas-remas dulu. Sekarang di belakang diremas. Seperti ini. Tekan sambil tekan-tekan ya. Sekarang arahkan ke depan. Kita keluarin dia. Arahkan ke depan pelan-pelan tariknya. Ayo jin-jin yang ada di kepala ibu-ibu, bapak-bapak, semua ikhwan akhwat, semuanya keluar lewat muntah. Ucapkan kalimat ukhruj ya Allah. Buang dia. Tarik lagi, tarik. Pelan-pelan tarik. Jin-jin yang ada di bagian kepala ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Semuanya keluar lewat muntah. Ayo langsung buang. Ukhruj ya Allah. Tarik lagi, tarik. Pelan-pelan. Tarik. Ayo semua jin-jin ya. Saya perintahkan kalian niatkan karena Allah. Keluar semua di tubuh ibu yang ada di kepala. Turun ke bawah. Ukhruj ya Allah. Muntahin semua. Ayo. Nah, itu apa namanya? Metode di bagian kepala. Yaitu kita meremas, tekan-tekan seperti ini. Ya. Coba ibu lakukan lagi, bapak. Tekan lagi, tekan-tekan. Diremas. Ayo diremas-remas dulu. Ayo jin-jin semuanya saya perintahkan ya untuk keluar dari kepala bapak dan ibu semua. Sekarang keluarlah kalian karena takut kalian kepada Allah. Ayo ibu bapak arahkan pelan-pelan, usap. Lihat di layarnya contoh ya. Usap ke bawah. Kemudian ke hidung ucapkan kalimat ukhruj ya Allah. Keluar musuh Allah. Lagi, tarik lagi. Tarik. Terus pelan-pelan tariknya. Ayo jin-jin. Semuanya keluar. Ukhruj ya Allah. Ya, sampai muntahin semua, muntahin ya. Kalau mau muntah jangan ditahan. Kemudian di bagian mata. Kalau di bagian mata itu yang gampang ngantuk. Kalau lagi pengajian tuh ngantuk, tapi kalau nonton film itu enggak ngantuk. Itu ada di sekitar kelopak matanya. Sekarang ditekan. Tekan. Ayo ditekan. Setelah itu arahkan ke bawah. Suruh keluar lewat mulut lagi, lewat muntah. Pelan-pelan. Ayo jin-jin yang ada di mata. Keluar semua. Ukhruj ya Allah. Muntahin semua. Ayo lagi. Tekan. Jangan dilupa matanya. Tekan.
Kemudian di ujung apa namanya alisnya itu tekan lagi. Itu biasanya jin sembunyi di situ. Tekan, tekan, tekan. Kemudian arahkan pelan-pelan ke bawah. Arahkan. Ayo jin semua keluar. Muntahin semua. Ukhruj ya Allah. Sekali lagi terakhir. Pelan, usap. Ayo semua jin yang ada di mata, kelopak mata semuanya turun ke bawah, keluar dan muntah. Ukhruj ya Allah. Ayo muntahin semua. Nah, sekarang yang berikutnya adalah jin yang ada di sekitar dada. Nah, kata orang tuh sakitnya tuh di sini, kan gitu. Nah, suka galau, cemas, sensitif. Kalau perempuan itu bisa apa? Memicu penyakit kanker payudara. Tuh hati-hati. Itu jin yang ada di sekitar ulu hati, di dadanya. Itu bisa kanker payudara. Jantung jin bisa, ya bisa penyakit mah, kemudian sensitif, kemudian apa namanya? Emosional dan lainnya itu karena ada jin yang ada di sekitar ulu hatinya. Kalau enggak gampang capek. Ya, gampang capek juga itu ciri-ciri gangguan jin. Baru kerja sebentar udah capek. Ini jin yang ada di sekitar ulu hati. Sekarang letakkan tangan. Tangan sebelah. Kanan kiri terserah, putar seperti ini. Ulu hati. Putar dulu. Ya, diputar. Ayo jin-jin yang ada di ulu hati, ada di jantung, di payudara, lain sebagainya. Sekarang arahkan ke atas. Semuanya naik. Semuanya keluar lewat muntah. Muntahin semua. Ukhruj ya Allah. Muntahin. Kemudian usap lagi, usap. Putar ya, mau ke kiri mau ke kanan terserah. Kemudian putar. Setelah itu arahkan ke atas. Usap dia pelan-pelan. Mengeluarnya pelan-pelan. Terus arahkan ke atas. Muntahin semua. Ukhruj ya Allah. Sekali lagi. Terus putar lagi, putar. Ayo jin-jin yang ada di ulu hati, ada di jantung, yang ada di dada, yang membuat penyakit mah lain sebagainya itu. Ayo keluarlah kalian karena takut kepada Allah. Sekarang arahkan ibu bapak, arahkan ke atas pelan-pelan. Usap. Ayo setelah sampai tenggorokan ucapkan kalimat ukhruj ya Allah. Keluar hai musuh Allah. Muntahin semua. Ya ini di bagian dada. Nanti kalau sudah ruqyah mandiri insyaallah ringan badannya, enteng insyaallah. Setelah itu di bagian perut. Karena turun di bagian perut sekarang. Nah, di bagian perut, ya, ini bagi penyakit seperti kalau habis berwudu, itu pengennya buang angin, buang air besar, buang air kecil. Kalau enggak berwudu, enggak kepengen itu. Ya, mungkin apa mungkin antum juga. Itu ada di sekitar perut. Kemudian kalau perempuan, haidnya tidak teratur. Ya, misalnya bulan ini 7 hari, biasanya 7-8 hari normalnya, tiba-tiba bisa 15 hari, bahkan 20 hari. Bahkan ada seorang akhwat, dia apa namanya dalam tahun ini haidnya 6 bulan. Berturut enggak ada berhentinya. 6 bulan. Selama 6 bulan haid. Kasihan tuh suaminya, Masya Allah. Gitu ya. Kemudian tahun depan 6 bulan lagi enggak pernah haid. Masya Allah. Ketika saya tanganin, saya ruqyah, alhamdulillah atas izin dari Allah, ternyata jinnya numpuk di bagian rahimnya. Sehingga diobok-obok sama jinnya, akhirnya keluar terus darah. Masya Allah. Nah ini Allah mengeluarkan jin dan menyembuhkan apanya dari penyakit tadi. Subhanallah. Udah sembuh, sekarang udah normal lagi. Nah ini kalau enggak, kalau makan, susah apa? Susah kenyang. Makan satu, enggak selera makan, saya juga enggak selera makan. Ya, maksudnya apa namanya susah makan. Apa namanya kalau udah makan banyak tapi nggak merasakan kenyang, nggak kenyang-kenyang. Nah ini ada di sekitar perut. Ya, kemudian efeknya juga kalau di bagian perut, di dalam sel telurnya ada duanya, ada di bagian dinding rahim. Perhatikan khusus akhwat ini ya, ibu-ibu yang apa namanya yang mau menikah dan sebagainya itu. Kalau di sekitar dinding rahim, ya dinding rahim itu menyebabkan keguguran. Ya, Masya Allah, menyebabkan keguguran. Saya terus terang saja punya adik ipar. Ya, adik ipar saya kegugurannya sudah 3 kali. Masya Allah, sudah 3 kali. Tiap umur janinnya 4 bulan, keguguran. 4 bulan gugur, 4 bulan gugur, subhanallah. Setelah saya meruqyah dia, disantet juga sama suhunya penyihir. Ketua daripada penyihir. Dikirimnya ribuan jin di sekitar sel telurnya itu, dinding rahimnya tadi. Akhirnya apa? Keguguran terus. Akhirnya saya ruqyah dengan izin Allah sembuh sampai hari ini. Dan sekarang dia sudah punya anak umur kira-kira ya udah 4 bulanan.
Alhamdulillah, Masya Allah. Itulah kekuatan Al-Quran. Kemudian yang kedua, ada jin itu di sekitar sel telur. Tadi di dinding rahim, sekarang di sel telur. Bagian kanan. Ya, di sel telur itu, penyebabnya tadi saya sampaikan susah punya anak. Kalau di rahim, gampang keguguran. Kalau di sel telur, susah punya anak. Sudah bertahun-tahun nikah, ada pasien saya dari Kalimantan. Datang ke Bogor. Insya Allah. Datang ke Jakarta, meruqyah. Saya ruqyah cuma, kalau nggak salah 2 kali. Akhirnya setelah itu, dia nelpon saya. Ustadz, nangis dia. Kenapa nangis, Bu? Ibu kamu lagi nih? Enggak, Ustadz, alhamdulillah saya sudah punya anak, sudah hamil. Tadi nikahnya sudah 12 tahun. Pokoknya lebih dari 10 tahun. Subhanallah, itu luar biasa. Karena jin ada di sekitar sel telur. Maka sekarang, ibu-ibu, bapak-bapak, fokus mengeluarkan jin di bagian perutnya. Ya, bagian perut. Sekarang baca Al-Falaq An-Nas lagi. Fokus di bagian sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiup. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ditiup. Sekarang diusap di bagian perut, diputar lagi. Mau diputar atau ibu, ini banyak maaf ya, kalau ibu ketika beribadah dengan suami sering sakit, ya, kewanitaannya ditekan di bawah pusar, ditekan, dia letaknya di situ, ya, kemudian ditekan. Sekarang yang bermasalah dengan rahimnya di sekitar ditekan, bermasalah dengan sel telur, sudah punya anak, tekan, ikut saya, tekan, ya, ditekan seperti ini, lalu diusap, putar lagi, putar. Sekarang kita perintahkan dia arahkan ke atas. Ayo jin-jin yang ada di rahim, di sel telur, di perut, para pemirsa semuanya, naik ke atas. Arahkan pelan-pelan. Arahkan. Kemudian buang. Ukhruj ya Allah, keluar musuh Allah, muntahin semua. Sekarang usap, putar dulu. Setelah itu kita arahkan ke atas. Pelan-pelan. Semua jin-jin yang ada di perut, ayo muntahin. Ukhruj ya Allah. Kemudian lagi, ayo jin-jin yang ada di sel telur, di rahim, ya, di dada, lain sebagainya itu di perut. Sekarang ke atas, semuanya keluar lewat muntah, semuanya naik. Wahai musuh Allah, ukhruj ya Allah, muntahin semua, ayo, muntahin. Ya sudah, ini cara meruqyah di sekitar perut. Teknik mengusap tadi, usapan. Kemudian yang berikutnya tinggal 2 lagi. Yaitu di bagian punggung. Nah, kalau di bagian punggung, ya, atau di sekitar ini, biasanya itu tempatnya jin khodam. Apa itu Ustaz khodam? Khodam itu adalah jin pembantu, yang suka membantu. Nah, sebab masuknya jin khodam karena 2 perkara. Yang pertama, karena dia memanggil sendiri. Memanggil sendiri. Dengan cara apa memanggilnya? Dengan cara wirid, zikir yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Contoh, Al-Jabbar, 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 Al-Jabbar sampai 1000 kali. Saya punya pasien nih. Ya, ini yang saya sampaikan, saya ceritakan. Saya punya pasien, ketika di ruqyah, dia ini disuruh sama kiainya untuk mengucapkan kalimat Al-Jabbar sampai 1000 kali. Ketika di ruqyah, jin yang ngomong, Ustadz, sebenarnya saya itu tidak mau masuk. Tapi karena saya dipanggil, karena nama saya juga Abdul Jabbar. Masya Allah. Akhirnya jin itu masuk ke dalam tubuh
pasien tadi. Subhanallah. Itu sebabnya kenapa jin itu masuk. Karena melafazkan wirid-wirid tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Atau ada kalimat Allah, 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 Allah. Itu tidak pernah contoh oleh Nabi. Adapun Asmaul Husna bukan dilafazkan tiap hari seperti itu, ibu-ibu bapak sekalian. Bukan. Tapi Asmaul Husna itu harus diamalkan. Ya. Dalam hadis itu apa? Man ahsa dakhala jannah. Yaitu siapa yang menghafal isinya adalah mengamalkan isi daripada Asmaul Husna, maka dia pasti masuk surga. Bukan kita menghafal. Ya, itu cara yang pertama untuk mengundang jin khodam tadi. Yang kedua adalah dengan cara belajar ilmu kebal, belajar ilmu kebatinan, kemudian pernapasan, tenaga dalam, ya, atau lain sebagainya itu, ya, belajar ilmu hitam supaya kelihatan ganteng gitu ya. Kemudian supaya disukai sama perempuan, pelet dan sebagainya. Itu menyebabkan jin khodam itu masuk. Nah, biasa jin khodam itu masuk letaknya di punggung. Maka kalau lagi nyetir, lagi kerja, bawaannya berat aja seperti ada beban di punggungnya. Maka kalau di belakang ini bukan lagi metode usapan, tapi metode tepukan. Seperti Rasulullah menepuk dada seorang sahabat tadi, ya. Sekarang kita baca Al-Falaq, Anas saja cukup, ya. Sekarang kita baca di di telapak tangan sekarang, ya. Ikut Anas saja ya, satu surat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu sekarang ditepuk, yang kanan dulu. Ditepuk. Ayo, jin-jin harimau, jin macan putih, jin yang dipanggil. Semua yang ada di pundak bapak-bapak kaum muslimin dan muslimat. Sekarang turun semua. Tepuk, tepuk, tepuk. Sekarang arahkan ke atas. Sekarang usap. Setelah ditepuk, baru diusap. Keluarkan lewat jari-jari. Ujung jari ya. Ukhruj ya Allah. Tarik lagi, tarik. Pelan-pelan. Ayo, jin yang ada di belakang pundak. Semuanya keluar, ayo. Ukhruj ya Allah. Terus tarik lagi pelan-pelan. Pelan-pelan. Semuanya keluar lewat jari-jari, ayo. Ukhruj ya Allah. Ya, sudah. Sekarang kita baca lagi telapak tangan supaya barokah tadi. Ya, Anas, cukup. Yang kanan ya. Bismillah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ditiup. Sekarang tepuk lagi. Yang kiri. Wahai bangsa jin yang ada di sekitar pundak kaum muslimin, pemirsa semua. Ditepuk. Semua jin-jin yang ada di pundak. Semuanya turun ke bawah, keluar lewat jari-jari, jari jemari. Sekarang kita usap dia, pelan-pelan. Arahkan dia, ayo, keluar lewat jari-jari. Lepas, ukhruj ya Allah. Tarik lagi, pelan-pelan. Tarik. Semuanya keluar lewat jari-jari. Ayo, ukhruj ya Allah. Terus, tarik lagi. Tarik, pelan-pelan. Pelan-pelan, ya. Nah, ini cara simple. Gampang nggak ruqyah mandirinya? Gampang ya, insya Allah. Nah, adapun di bagian kaki, di bagian lutut, metodenya sama seperti cara di tangan. Tepuk aja. Tepuk nanti, ya, nanti bisa sendiri ya. Tepuk ke bawah ini. Sampai ke bawah. Suruh keluar lewat jari jemari kaki. Ya, ditepuk, lalu diusap. Itu cara meruqyah yang ada di